Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan fasilitator kami, Ibu Dr. Handatri Sulasmiati, pengajar praktik Ibu Farida Rashid SPDGR, saya sendiri Refli Jeffrey Umpel, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Provinsi Papua Tengah, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024 akan menjelaskan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Refli Jeffrey Umpel, calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024, asal sekolah SMA Kristen Anak Panah Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik pembelajaran dengan menggunakan berpikir paradigma coaching dan akan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Peri Petrus, dan beliau adalah guru bidang studi Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar hari ini, Pak Peri? Ya, puji Tuhan, kabar hari ini baik dan luar biasa, bahagia. Ya. Saya akan menemani Pak Peri untuk mengamati bagaimana proses jalannya pembelajaran yang Pak Peri akan lakukan sebentar ya. Iya, Pak. Jam 12.50. Jam 12 itu jam ke berapa itu ya? Pas jam 12.50, Ke-6? jam ke-6.07. 6.07 ya. Nah, sebelum Pak Peri melakukan proses pembelajaran, nah di situ saya akan melakukan yang namanya observasi, supervisi. Nah, saya akan menjelaskan dulu tujuannya. Nah, tujuan di sini saya akan memberikan masukan, bimbingan, dan pengembangan ya untuk kemampuan Pak Peri. Nah, kemampuan ini nanti Pak Peri bisa kembangkan di dalam proses pembelajaran sebentar dan seterusnya. Kemudian di dalam proses ini saya akan mengarahkan Pak Peri, saya akan membimbing Pak Peri sebagaimana saya coach di sini dan berproses paradigma coaching, sehingga nanti Pak Peri akan merasa lebih nyaman ya, merasa bebas nanti dalam proses belajar mengajar. Mengembangkan pembelajaran. Ya, cara mengembangkan pembelajaran, betul-betul. Sehingga ketika Pak Peri di dalam kelas, nah anak-anak itu merasa nyaman, tertarik, benar, dan semua berpihak pada siswa. Ya. Nah, di sini saya hanya menanya persiapan-persiapan yang Pak Peri sudah lakukan ya. Biasanya sebelum-sebelumnya Pak Peri sudah melakukan apa, mungkin persiapan perencanaan seperti apa. Ya. Kira-kira Pak Peri mau mengajarkan materi apa ya? Ya, sebentar di jam terakhir atau jam ke-5-6, materi saya itu teks cerita sejarah benar. Walaupun tidak kita mengajar bahasa Indonesia, Iya. tetapi materinya di dalam bahasa Indonesia ada teks cerita sejarah. Artinya membahas tentang asal usul teks cerita sejarah, baik itu dari bahasa Indonesia maupun dari para ahli juga. Oke. Jadi materinya
sudah dipersiapkan dengan baik ya. Yang kedua dimulai. Tidak mengapa, ini memang ada di It's time to begin the second sekolah. lesson. Ya, kita lanjut ya percakapan kita Pak Ferry. Ya, bagaimana tujuan pembelajaran yang ada di dalam materi yang Pak Ferry ingin capai? Ya, tujuan saya untuk mengajarkan teks cerita sejarah ini untuk pemahaman siswa mereka, saya dapat menjelaskan teks cerita sejarah. Artinya untuk memahami teks cerita sejarah, baik itu dari para ahli atau para tokoh dari pendapat online. Oke. Jadi tujuannya sudah ada ya? Sudah ada. Ada ya. Biasanya kan tujuan materi juga tertuang di dalam rencana pembelajaran ya. Nah, kira-kira di dalam tujuan pembelajaran itu apa yang akan dikembangkan Pak Ferry nanti? Yang akan dikembangkan nanti di dalam proses pembelajaran? Ya, saya ingin untuk mengembangkan siswa untuk lebih mengerti atau lebih memahami lagi apa yang saya sampaikan di kelas atau apa yang saya sampaikan kepada siswa. Mengembangkan untuk materi saya. Mengembangkan materi ya, ya tentang teks cerita sejarah. Cerita sejarah ya. Iya. Oke. Nah, pengembangan ini yang Pak Ferry kembangkan yang nantinya adalah di mana tadi Pak Ferry jelaskan seperti apa tadi? Yang apa pengembangan pembelajarannya? Ya, untuk memahami tentang pengertian, jenis-jenis, ada juga fungsi. Oke, jadi dari ulang ya, spesifik ya, secara khusus apa tadi? Apa pengertiannya dulu? Pengertiannya dulu teks cerita sejarah. Beda ya? Beda cerita sejarah dengan teks sejarah. Iya. Kemudian masuk selanjutnya apa tadi? Ada ciri-ciri, jenis-jenis. Itu yang akan dikembangkan nanti ya. Oke. Kalau dikembangkan teks cerita sejarah nanti ada dua, ada fakta dan fiksi gitu. Iya. Jadi itu yang akan dikembangkan dan kira-kira saya akan mengamati yang di bagian mana menurut Pak Ferry itu menarik. Dari tadi pengertian yang spesifik tadi ya, ciri-ciri, apalagi satu fungsi. Di bagian mana kira-kira ya bisa juga mengamati atau menilai tentang fungsi ya. Wah, itu bagian yang menarik ya. Menarik, kan ada dua di situ nanti. Ada dua. Itu apa ya kira-kira? Ya itu kan ada fiksi dan non fiksi. Iya, betul. Itu ada perbandingan. Sehingga anak-anak bisa tertarik. Iya, dan bisa mengerti ini namanya fiksi atau opini. Ini namanya fakta. Kalau sejarah ya jelas-jelas itu sudah pasti mener. Tapi di dalam teks cerita sejarah, apalagi kalau menurut para ahli kan ada juga opini mener. Benar. Nah, Pak Ferry, kira-kira strategi pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira seperti apa? Ya, strategi yang saya pakai nanti yaitu diskusi kelompok atau penugasan. Terus metodenya? Metode pembelajaran saya nanti itu. Metode kan tadi strategi ya? Oh ya. Iya. Apakah ada metode? Nih? Ya, metode active learning. Active learning ya, supaya siswa lebih aktif ya. Lebih aktif. Untuk menentukan pengertian, fungsi dan ciri-ciri tadi. Yang lebih spesifik itu yang ciri-ciri ya. Fungsi ya. Fungsi. Yang dibagi dua tadi. Oke. Nah, oke Bu. Oke Pak. Sorry, saya bilang lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke Pak Ferry. Kira-kira tadi strategi sudah ya, sudah menggunakan metode. Iya. Nah, sekarang
model model pembelajarannya menggunakan model apa? model apa ya? Saintifik apakah itu? Sain Pendekatan ya, saintifik. pendekatan saintifik. Oke, pendekatan Saintifik. saintifik. Ada 5M ya kalau tidak salah. Menanya, Menyimak, menanya atau menyimak. Coba urutannya dulu. menyimak, menulis, membaca, Ya, dua lagi, ya. Apa? apa lagi? Mengapa? Membaca, menulis, menyimak, apa lagi? Dua. Mendengarkan. Mengidentifikasi ya. Mengevaluasi. Iya. Nah, betul. Iya. Ya, ada 5. Mengevaluasi, Iya. mengidentifikasi, Iya. menyimak, membaca, dan menulis. Ya, ada 5. Jadi menggunakan model pendekatan saintifik. Oke. Jam ke berapa? Jam ke-6 ya? Jam 6.07. Jam 6.07. 6.07. Oke. Nah, kira-kira saya kan akan menjadi observasi ya, mengamati, saya akan mensupervisi Pak Ferry. Kira-kira ada enggak harapan Pak Ferry setelah kita bersama-sama ya melakukan, Pak Ferry melakukan proses pembelajaran, saya melakukan penilaian, observasi. Ada enggak harapan-harapan Pak Ferry dari saya? Sangat butuh harapan dari Mener. Iya, dari harapan dari Pak Ferry apa? Harapan saya. Iya. Untuk kepada saya gitu. Kepada Mener. Iya. Harapan saya semoga apa yang kita laksanakan atau kelas ya. Iya, di kelas boleh berlanjut dengan baik dan bermanfaat. Benar. Dan bisa membagi ilmu lah, khususnya kepada saya pada mereka. Iya. Oke, Pak Ferry. Jadi harapannya sangat tinggi ya. Dan dari harapan itu nanti kita kembangkan supaya menjadi sebuah harapan yang lebih besar lagi, sehingga Pak Ferry nanti ketika proses pembelajaran selanjutnya akan menjadi lebih baik. Iya, benar. Ya. Lagi berapa jam ya? Dari sekarang. Dan kita butuh berapa lama lagi ya ini Pak Ferry? Masih 3 jam lah. 3 jam. Ya. Sambil menunggu jamnya Pak Ferry untuk mengajar, kira-kira Pak Ferry ada pertanyaan-pertanyaan untuk saya supaya saya bisa memberikan penguatan. Sebenarnya banyak pertanyaan ini, Mener. Iya. Tapi karena ini baru observasi ya. Iya. Jadi kayaknya belum ada pertanyaan. Nanti kalau selesai observasi atau penilaian baru saat itu pertanyaan, kira-kira apa ya kekurangan saya. Iya. Karena kalau begini kan belum tahu. Sebenarnya bukan kekurangannya. Atau apa yang saya bisa kembangkan atau dikurangi. Gitu. Iya. Jangan dikurangi gitu. Kita kembangkan supaya proses pembelajaran selanjutnya berjalan dengan baik. Kemudian siswa lebih tertarik, lebih aktif, kemudian fokus dan berpusat pada siswa ya. Iya. Terima kasih Pak Ferry. Sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan waktu untuk saya mensupervisi dan mengobservasi Pak Ferry. Ya, terima kasih juga Mener. Ya. Iya, sampai jumpa di kelas nanti. Kelas 12 ya, Mener. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Oke, selamat siang. Silakan duduk.
Apa kabarnya semua? Senang? Bahagia? Oke, sekarang kita akan masuk belajar, ya. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu atau kemarin? Pelajaran yang kita pelajari kemarin apa? Surat lamaran. Siapa yang tahu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Oke, Natalia. Iya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Oke, betul. Ada lain yang sudah ada di pendapat lain? Ayo. Ada lagi pendapat dari yang lain? Gimana? Semua sama ya? Ya, surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan jabatan. Oke. Semua sudah ngerti? Oke, sekarang kalau ada yang belum mengerti, saya jelaskan ulang kembali. Sudah. Oke, sekarang kita masuk materi baru bab 2, yaitu teks cerita sejarah. Apa? Teks cerita sejarah. Walaupun kita belajar bahasa Indonesia, tapi kita tetap belajar namanya sejarah. Kalian sudah pelajari sejarah? Kalian belajar sejarah? Sejarah apa yang kalian pelajari? Sejarah Indonesia? Sejarah Minang? Oke, sekarang kita akan belajar lagi namanya teks cerita sejarah. Beda namanya sejarah, beda namanya teks, ya. Tahu teks toh? Teks berarti teks ya, mengenai tentang informasi. Kalau sejarah berarti sudah kejadian yang pasti. Kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang teks cerita sejarah bab 2. Saya baca ya, sebelum ditulis dulu ya, saya akan baca dulu. Menulis cecak-cecak perjuangan dalam sejarah nasional. Nah, ketika kalian selesai membaca judulnya di atas ini, apa yang timbul dalam pikiran kalian mengenai tentang sejarah? Ayo. Apa yang kalian masa lalu? Apa lagi? Oke, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, bukan masa sekarang atau masa depan. Ya, contoh ini ada atau 4. Yang pertama menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, kronologisnya bagaimana terjadinya peristiwa itu. Yang ketiga, teks cerita ulang. Yang keempat, konjungsi temporal. Yang kelima, dapat juga berupa fiksi. Silakan dicatat dulu, baru saya jelaskan satu-satu. Oke, perhatikan ya. Ciri-ciri teks cerita sejarah ada berapa? 5. Ada? 5. Oke, karena sudah ada 5 toh. Oke, baru saya angkat tangan 4, dibilang 4 ya. Ada? 5. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Artinya apa? Menampilkan apa? Ya, menggambarkan masa lalu. Apalagi? Menggambarkan? Ya, menceritakan tentang masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, mungkin kejadiannya tentang apa? Renault jatuh got. Renault. Kenapa Renault? Jatuh got. Jatuh ke got. Iya. Nah, dia tersumbang. Oke, jadi dia menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Kemudian kronologis. Alur ceritanya. Contohnya apa? Iya, alurnya bagaimana? Alur maju dan alur campuran. Kalau alur maju bagaimana? Iya, ceritanya di masa depan. Kalau alur mundur berarti mencerita. Kalau alur campuran
Iya, bisa ke masa depan bisa ke. Oke, campur alur, campur itu ya. Nah, kronologisnya juga bisa juga mengenai tentang apa ya? Mengapa, penyebabnya ya. Kronologisnya bisa terjadi kenapa, mengapa, apalagi, bagaimana, apalagi, gimana. Ah, gitu ya. 5W tambah 1 H. Oke. Teks cerita ulang. Nah, diulang-ulang lagi ya. Teks cerita ulang. Teks cerita ulang apa? Dongeng. Apalagi? Komik. Apalagi? Nah. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Keterangan waktu. Betul. Menjelaskan tentang keterangan tempat, waktu, apa lagi? Kemudian dapat juga berupa fiksi. Apa itu fiksi? Iya kah? Masa fiksi secara tidak nyata. Kenapa bisa tidak nyata? Iya, karena bisa juga sejarah bisa diceritakan tanpa penyebabnya. Ya, contoh, tidak benar terjadi tapi karena diceritakan bisa dikarang-karang sendiri. Akhirnya bisa menjadi cerita. Wah. Nah, maling kundang apa lagi? Nah, itu kan dicerita-cerita ulang toh. Nah, kalian juga bisa cerita ulang orang lain. Bisa apa lagi? Padahal orang lain itu tidak benar melakukan hal seperti itu. Tapi karena kita yang membuat mengarang-mengarang akhirnya menjadi apa? Menjadi fiksi, opini. Nah. Sudah ditulis? Sudah Bapak. Betul. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Ada dua. Yang pertama, isi cerita berupa informasi fakta dan dapat berupa fiksi. Kenapa? Iya, jenis teks cerita sejarah. Ada dua jenis-jenisnya ya, yaitu berupa informasi fakta atau faktual dan berupa informasi opini atau fiksi. Yang fiksi itu menyebarkan hoax, ya, tidak benar tapi disebarkan begitu saja, akhirnya jadi hoax, tidak benar. Ya. Oke, lanjut. Bagian B, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Sama saja yang tadi ya. Informasi penting dalam teks cerita sejarah yaitu informasi bagian B, informasi penting dalam teks cerita sejarah. Ada berapa kalian tahu informasi apa saja? Ayo. Informasi apa saja? Dan informasi melalui apa? Fiksi. Ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Itu saja. Ya, kalau melalui koran, melalui apa lagi? Melalui internet, melalui apa lagi? Berita, YouTube, TikTok, Google. Nah, itu kan kembali ke ini. Hanya dua, yaitu informasi melalui faktual dan informasi melalui fiksi atau opini. Ya.
baik kamu melihat dari YouTube atau apa, ya kamu hanya tentukan ini opini atau ini fakta. Ada pertanyaan? Oke, lanjut lagi ya. Masih banyak. Karakteristik teks sejarah. Pemeran utama. Ya pemainnya, pemeran utama atau pemainnya, ya atau perwatakan dalam teks cerita ya. Oke. Kemudian isi cerita berupa informasi, fakta dapat juga berupa fiksi. Itu ada di papan tadi ya. Yang terakhir, struktur teks cerita sejarah. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi atau akibat, ada simpulan atau penilaian. Peristiwa kedua dan ada peristiwa ketiga. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya bagi kelompok. Saya kasih tugas 4 kelompok saja ya. Ini ada tugas kalian 4 kelompok per baris saja begini. Nggak usah lagi diacak-acak supaya tidak ribut ya. Nih. Dan setelah dijawab, satu orang mewakili kelompoknya menyampaikan hasil jawaban yang kalian dapat dari soal yang saya bagi itu ya. Silakan dikerjakan. Satu kelompok. Iya semua 4 nomor ya, satu kelompok. Silakan cari kelompoknya, berkelompok dikerjakan semuanya ya. Ini teksnya Pak Guru. Iya teks. Ya, Pak Guru. Walaupun kalian sudah jawab, kalau saya bilang sudah, bilang belum ya. Aku belum kan. Video. Kelas lewat 3 menit sesuai dengan kesepakatan waktunya dikasih mengerjakan soal 5 menit. Sekarang sudah selesai. Kelompok 1 maju Manuel. Ayo menyampaikan hasil diskusi atau hasil kelompok. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. Menurut Jepang, sejarah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian teks sejarah menurut JPR, yaitu memori kolektif, pengalaman melalui pengembangan, suatu rasa identitas, manusia, dan prospek manusia pengalaman melalui pengembangan suatu rasa identitas sosial manusia dan sama bacakan tugas dari sebelum. Yang pertama menurut Jepang Ada lagi. Andrea. Apriana. Ben Budi. Ini saudara kita, ada yang mau ditanyakan? sudah. Sudah. Tidak ada pertanyaan? Berdiri. Ucapkan. Terima kasih, Pak.
Selamat pagi, Ibu Penasihat Pratik, dan selamat pagi Pak Ferry yang selaku sebagai subjek saya selama observasi di kelas. Salam bahagia untuk kita semua. Salam sejahtera. Beberapa minggu yang lalu ya Pak Ferry, saya sudah melaksanakan observasi kelas. Tapi sebelumnya kami sudah melakukan berpraktek coaching, menanyakan kesiapan, menanyakan wilayah yang akan dikembangkan, strategi dan sebagainya. Kemudian kita sudah bersama-sama di kelas 12 IPS S2 ya. Saya mengamati Bapak selama pembelajaran 45 menit, dua kali praktek 2 jam ya, 90 menit. Oh, 90 menit. Ya, kira-kira ketika saya ada di dalam kelas, saya mengamati Pak Ferry, kira-kira perasaan Perasaan saya benar, saya yang pertama itu saya bisa melihat anak-anak begitu bisa aktif mengikuti pembelajaran dan anak-anak bisa kerjasama, bisa berkelompok mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya sangat senang. ya, ketika Pak Ferry melihat saya mengamati jalan pembelajaran, perasaan Pak Ferry untuk saya gimana? Ya, perasaan saya senang benar karena saya bisa juga tampil di depan begitu mengajar, karena selama ini kan belum pernah di situ benar. Nah, kita laminar saya masuk kalau ini tapi saya sangat senang. Oke Pak Ferry. Jadi ada beberapa yang saya nilai dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, sebelum pembelajaran mulai, ada beberapa pertanyaan coaching yang Pak Ferry ingin kembangkan ya. Ya, sudah melihat Pak Ferry mulai mengembangkan yang namanya pembelajaran aktif dulu, ya. Pembelajaran aktif. Kemudian ada strategi-strategi pembelajaran yang Pak Ferry sudah siapkan, termasuk menyiapkan beberapa potongan-potongan kertas. Oh, itu potongan tentang tugas ini. Ya, Nah, tapi ada LKPD-nya juga. KPD-nya ya. Saya senang Ferry sudah menyiapkan seperti itu sesuai dengan RPP yang Pak Ferry berikan kepada saya mengamati langkah-langkahnya. Nah, kira-kira perasaannya Pak Ferry waktu melakukan pengembangan strategi yang Pak Ferry lakukan seperti apa kira-kira di dalam kelas? Ya, pengembangan yang saya lakukan di kelas itu saya melihat anak-anak bisa mengikuti dengan baik pembelajaran yang saya sampaikan. Dan kemudian waktu pembelajaran saya walaupun masih banyak yang saya kurang di situ ya. Contohnya waktu. Karena waktu saya kan saya tidak tahu kalau saya sudah habis gitu. Ya, ternyata hanya 90 menit. Nah, setelah itu akhirnya masih ada beberapa kelompok yang tidak presentasi. Saya tidak melihat waktu itu karena asik mengajar. Ya, asik mengarahkan. Nah, itu kekurangan saya di persiapan waktu. Ya, jadi pertama yang saya katakan tadi, pengembangan Pak Ferry sudah dapat dalam strateginya membuat anak-anak aktif. Kemudian di dalam sesi tanya jawab, pemantik materi, saya lihat anak-anak juga langsung
mencari ya lewat definisi tentang cerita cerita teks cerita Teks editorial. sejarah Teks cerita sejarah. ya sejarah ya, mencari tentang fungsi ciri-ciri. Nah, anak-anak itu langsung cari di HP. Nah, mereka langsung memberikan di HP. Lewat pengembangan ini ternyata sudah dapat ya. Kemudian saya memberikan penilaian yang lain, mengelola kelas, membentuk kelompok. Nah, memang di situ ada heterogen ya, campur. Tapi ada yang anak-anak mengusul apa kira? Kelompoknya bagaimana? Kelompoknya itu karena waktu itu saya tidak mau ribut karena anak-anak ini, karena waktu juga saya mau kejar waktu. Kalau saya mau hitung 1 sampai 4 kelompok ya 1 sampai 4 itu butuh waktu banyak ini. Cari lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berkumpul. Akhirnya saya ambil yang waktu yang cepat. Jadi saya ambil per array kan namanya itu, per baris. Ya, per baris ya. Jadi ada 4 baris kali kelas ya, sudah saya langsung ambil kelompok 1 di baris yang pertama, baris kedua, kelompok 2, baris ketiga, kelompok 3, dan kelompok 4 di baris terakhir. Ya. Saya merasa puas ya melihat perkembangan yang Pak Ferry lakukan, karena Pak Ferry sudah menyiapkan sebenarnya, sudah matang di dalam percakapan pra-observasi. Pak Ferry memang sudah menjelaskan mengenai strateginya, tekniknya, metodenya, terus apa yang saya akan lakukan. Nah, semua itu saya lihat tergambarkan di dalam kelas. Nah, saya ingin tanya tadi ada sebuah perasaan kurang ya. Iya. Perasaan kurang yang benar maksud ya. Iya. Itulah lagi apalagi kan tidak pernah diobservasi. Apalagi kan ini kan senior saya juga. Kalian senior jadi kayak anak roti langsung menyampaikan materi ini karena Ya, saya lihat memang seringkali kita membatasi antara senior junior ya. Iya. Harusnya seperti itu nggak usah lagi. Kita kan akan sejauh. Ya. Kemudian saya ini melihat di dalam kelas anak-anak itu terbangun rasa percaya dirinya. Nah, saya lihat anak-anak antusias ya, karena itu merupakan bagian dari strategi dan metode Pak Ferry. Nah, di akhir pembicaraan hari ini ada yang harus saya jelaskan untuk tindak lanjut pengembangan ya Pak Ferry. Tadi Pak Ferry bilang bukan waktu. Iya, waktu. Ya, jadi untuk waktu memang kita harus manajemen atau sedemikian rupa supaya ketika arahan tugas, refleksinya, kemudian jangan sampai terbentur dengan guru selanjutnya yang merasa menunggu ya. Jadi kita akan kembangkan bersama. Nah, kira-kira dari hal-hal ini Pak Ferry membutuhkan siapa pengembangan selanjutnya? Membutuhkan saya kah atau membutuhkan orang lain untuk membantu Pak Ferry lagi? Kalau menurut saya supaya lebih bagus lagi, karena sudah masuk, sudah tahu ini yang kurang. Ya, jadi Pak Ferry membutuhkan orang-orang yang di dekat Pak Ferry, rekan sejawat untuk yang menemani, memberikan motivasi, sehingga observasi kita tidak lepas begitu saja, tapi ada namanya feedback balik. Nah, pengembangan yang Ferry harapkan selain tadi waktunya, apakah ada strategi lain yang diharapkan Pak Ferry dikembangkan? Ya, tentunya lebih persiapan lagi ya, supaya bisa mengontrol waktu dan bisa menjelaskan waktu dan mengejar waktu itu secara dengan baik atau Iya. Nah, itu saja persiapan. Pemanfaat media mungkin pemanfaat media ya. Kalau media bagaimana kita juga tidak bisa anak-anak dibatasi dengan media atau apa itu kan.
Jadi itu bisa saya bisa kembangkan bagaimana caranya supaya kita tidak berpatok ke media contoh HP. Jadi kita caranya bisa bagaimana cara supaya bisa cara lain lah. Oke. Oke, benar. Terima kasih Pak Ferry. Saya pribadi akan bersama-sama dengan Pak Ferry dalam pengembangan. Saya tidak akan meninggalkan Pak Ferry karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya dan sekolah, sehingga guru-guru yang ada di sekolah ini dapat berkembang baik dalam proses observasi di dalam kelas. Ya, demikian pasca observasi saya dengan Pak Ferry selaku guru bahasa Indonesia dan didampingi oleh pengajar praktik saya dari Farida Rashid yang sudah mengikuti percakapan kami. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Selamat bertugas. Saya menyapa lagi Bu Farida sebagai pengajar praktik buat saya dan pendamping itu yang kelima ya. Yang kelima. Kira-kira feedback dari kegiatan tadi yang pasca observasi kira-kira seperti apa Bu? Terima kasih Munir. Kegiatan paskanya sudah kita lalui secara bersama. Di sini saya melihat dari pra-observasinya yang Munir sudah kirim ke saya, terus video-video pembelajarannya juga dari pasca rekan sejawatnya, maksudnya observasi dari rekan sejawatnya juga sudah saya lihat sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan prosedur ya, maksudnya prosedurnya seperti ini sudah dilewati semua. Nah untuk pasca observasinya hari ini saya melihat sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan, seperti mencatat refleksinya guru. Di situ saya lihat Munir sudah menggunakan sistem yang berbasis coachingnya sudah dapat. Jadi seolah-olah di sini Munir tidak menggurui, tidak, tapi menganggap rekan sejawat adalah benar-benar sebuah partner gitu. Jadi bukan sebuah yang junior-senior. Tadi saya lihat dia sudah mengatakan perasaan. Pertama Munir menanyakan perasaan bagaimana setelah melewati proses itu, diungkapkanlah semua. Jadi ibaratnya saya lihat sudah ada semacam chemistry antara partner yang terjadi. Di situ Munir sudah menanyakan perasaannya baik, terus beliau juga mau membuka diri untuk melakukan suatu pengembangan diri. Dan itu juga saya lihat dari percakapannya Munir dengan beliau, sebagai mungkin karena beliau merasa beliau adalah junior, jadi merasa kayak kaku atau takut, dan belum pernah diobservasi. Belum pernah juga diobservasi. Menampilkan diri kalau seolah-olah memang benar-benar kayak canggung sekali gitu. Tapi setelah saya melihat percakapannya Munir, membawa suasananya yang menjadi lebih tenang dan lebih nyaman untuk rekan sejawat itu atau partner itu. Di situ juga saya memperhatikan juga sudah masuk pada menanyakan tentang pembelajaran dan melakukan strateginya seperti apa. Dan di situ saya lihat juga Munir sudah menanyakan strateginya seperti apa sih. Walaupun memang ada kekurangan dari rekan tersebut, beliau sendiri mengungkapkan sendiri apa yang beliau kayak merasa kurang. Gitu. Dengan percakapan coaching ini memang benar-benar masuk, menjiwai juga, jadi tidak berdampak pada menggurui. Ya, jadi saya lihat memang kayak benar rekan-rekan, kayak benar menjadi partner betul. Nah di situ saya akui kedekatannya juga lumayan dapat. Di situ ada pemberian strategi juga, terus pemberian apresiasi. Saya lihat pemberian apresiasi ada 3 kali pemberian apresiasi. Bapak sudah cukup baik kayak gitu. Jadi mau melakukan pengembangan dengan lebih baik lagi. Untuk pengembangan metode juga saya memperhatikan beliau sudah mengakui dengan sendiri kalau metode tidak belajarnya dengan mencari HP sendiri, biasa bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada lagi pemberian apresiasinya, jadi memang kita perlu untuk memberikan apresiasi kepada rekan tersebut agar
sedikit membangkitkan motivasi. Iya, benar-benar. Di sini lagi saya lihat Munir sampai menanyakan juga tentang tindak lanjut pada pengembangan diri. Beliau mengakui dengan sendiri kalau beliau itu sangat kurang sebenarnya, kurang dalam metode ini. Beliau membutuhkan sosok bapak, maksudnya sosok rekan seperti bapak yang walaupun dia bilang senior saya kayak gitu, tapi bapak mencoba menganggap dia sebagai rekan atau partner biar bisa membangkitkan semangat beliau kembali. Saya lihat beliau sangat senang dan menganggap bapak juga lebih terbuka kepada beliau. Akhirnya beliau mengharapkan, iya ya mungkin saya butuh beliau biar saya lebih mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, di situ untuk percakapan alur coachingnya dapat semua, Munir saya lihat strateginya dapat, tidak ada di sini untuk just antara semacam Saya berpengalaman. iya, gitu. Tidak ada just antara lebih berpengalaman, saya lebih senior, tidak ada di sini. Iya, Jadi seolah-olah memang benar-benar lebih membuka diri. Atau saya menguasai. Ya betul. Lebih membuka diri untuk lebih biar beliau ini mau berubah dan mau untuk mengembangkan diri. Karena saya lihat beliau memang butuh sosok yang untuk dibimbing. Kayak gitu. Beliau adalah sosok yang mau untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu saya memperhatikan adalah menanyakan pengembangan ya, menanyakan pengembangan diri. Munir menanyakan pengembangan diri kepada beliau mengungkapkan kalau persiapan diri untuk waktunya memang kurang. Beliau bilang saya kayaknya kurang di waktu gitu, jadi dia ingin manajemen waktunya itu bisa benar-benar lebih baik lagi. Dari 4 kelompok yang cuma tampil 3. Iya, dia agak sedikit, aduh cuma tampil 3 nih bagaimana, tapi pemberian motivasi atau apresiasi yang diberikan kepada beliau itu saya lihat cukup membangkitkan semangat beliau kembali. Awalnya down, tapi begini Munir memberikan motivasi naik lagi gitu. Jadi dia tidak begitu down saya lihat kegiatan ini. Ya mungkin itu saja Munir yang saya bisa sampaikan. Untuk memberikan apresiasi memang sangat penting agar terciptanya sebuah motivasi untuk rekan sejawat untuk jauh lebih baik dalam perkembangan. Ya, mungkin ada? Ya, terima kasih Ibu Farida sebagai pendamping pengajar praktik buat saya. Beliau ini sudah memberikan feedback, sudah memberikan evaluasi lebih banyak buat diri saya, dan sudah memberikan penguatan-penguatan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Farida. Terima kasih, dan saya berharap dalam percakapan kami ini di pasca observasi dapat menginspirasi teman-teman yang lain dan bisa bermanfaat. Terima kasih.